Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini soleh-solehah? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran untuk hari ini ya. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang unsur-unsur hadis. Namun sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembelajaran kali ini, Bu Mu sampaikan terlebih dahulu tujuannya, yaitu yang pertama, kalian nantinya diharapkan bisa menjelaskan pengertian sanad dan matan dengan benar. Yang kedua, nanti kalian juga diharapkan bisa menerapkan pengertian sanad dan matan dalam hadis dengan tepat. Dan yang ketiga, nanti kalian juga diharapkan bisa membedakan sanad, matan, dan rawi dalam hadis dengan benar. Nah, langsung saja ke materi. Apa sih unsur-unsur hadis itu? Soleh-solehah, unsur-unsur hadis di sini ada 3 ya. Yang pertama yaitu ada sanad. Apa sih sanad? Sanad adalah rentetan perawi-perawi atau silsilah, atau orang-orang yang menyampaikan materi hadis sejak yang disebut pertama sampai kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua ada matan. Matan ini adalah redaksi sabda Nabi Muhammad atau isi dari hadis tersebut. Dan yang ketiga adalah rawi, yaitu orang yang meriwayatkan atau memberitakan suatu hadis. Rawi ini adalah orang-orang yang menerima hadis kemudian mengumpulkannya dalam suatu kitab tadwin. Ya, itu adalah unsur-unsur hadis yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sekarang Bu Mu tanya, apakah penting kita meneliti sanad, kemudian matan dalam sebuah hadis? Kira-kira penting atau tidak? Ya, betul, penting. Kenapa? Karena hal itu ditujukan untuk menyaring unsur-unsur luar yang masuk ke dalam hadis. Kenapa sih harus disaring? Ayo, kenapa? Karena pada waktu itu muncul banyak sekali hadis palsu dan hadis yang tidak ditulis secara resmi pada masa Rasulullah. Nah, sekarang coba kalian perhatikan contoh hadis berikut. Haddatsana Muhammad ibnu Bashar qala haddatsana Yahya ibnu Sa'id qala haddatsana Syu'bah qala haddatsani Abu Tayyah an Anas ibnu Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yasiru wa la tu'asiru wa basyiru wa la tunaffiru, rawahu Bukhari. Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Bashar berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah menceritakan kepadaku Abu Tayyah dari Anas ibnu Malik dari Nabi SAW bersabda, permudahlah dan jangan dipersulit, berilah kabar gembira dan jangan membuat orang lari. Nah, mana sih yang sanad, mana yang matan, dan mana rawinya? Yuk coba kita bahas bersama-sama. Sanad berarti adalah orang-orang yang menyampaikan, berarti dari depan ini sampai yang mana? Betul, sampai ada kata an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sampai sini. Ini adalah apa? Sanad, betul, sanad ya. Kemudian matan. Matan itu tadi adalah isi. Mana isinya? Matannya mana? Betul. Dari kata yasiru wala tu'asiru sampai wala tunaffiru. Ini adalah matan, pintar. Kemudian rawinya. Nah, ini gampang sekali. Rawi adalah yang terakhir, ya. Rawahu Bukhari. Sampai sini paham mana itu sanad, mana itu matan, dan mana itu rawi? Ya. Kalau sudah paham, yuk kita bahas yang selanjutnya. Nah, yang pertama akan kita bahas di sini adalah sanad. Bu Mu akan mengutip penjelasannya dari Syamilah Heng ya dalam akun YouTube-nya, bahwasanya sanad di sini adalah sebuah proses bagaimana sebuah hadis itu yang bersumber dari Muhammad sampai kepada sanad terakhir yaitu Bukhari. Nah, kalian perhatikan yang atas, ada Bukhari, ada Muhammad ibnu Bashar, ada Yahya ibnu Sa'id, ada Syu'bah, ada Abu Tayyah, ada Anas ibnu Malik. Ini adalah orang-orangnya atau periwayatnya. Kemudian yang bagian bawah
ada kata haddatsana, ada kata haddatsani, ada kata an. Ini adalah prosesnya. Bagaimana sebuah hadis itu diterima kemudian disampaikan kepada orang lain. Kemudian yang berikutnya adalah matan atau isi hadis. Apa tadi isinya? Yasiru wala tu'asiru wa basyiru wala tunaffiru. Permudahlah dan jangan dipersulit, berilah kabar gembira dan jangan membuat orang lari. Itu matan, ya. Kemudian rawi yang terakhir. Rawi adalah orang-orang yang memindahkan hadis dari seorang guru kepada orang lain dengan membukukannya ke dalam suatu kitab hadis. Syarat-syarat menjadi seorang rawi, ya, jadi tidak semua orang di sini bisa menjadi seorang rawi. Yang pertama ini adalah adil. Kemudian beliau juga harus orang muslim. Kemudian beliau juga harus baligh dan berakal, ya. Kemudian juga tidak pernah melakukan perbuatan dosa besar dan juga tidak sering melakukan dosa yang kecil. Dan yang terakhir adalah dhabit atau kuat hafalannya, ya. Jadi jangan sampai seorang perawi itu lupa dengan hafalannya. Karena apa? Kalau nanti hafalan ketika diriwayatkan kepada orang lain itu ada yang dikurangi atau ada yang ditambah, jelas itu hadisnya tidak sahih. Para rawi hadis ini disebut juga sebagai rijal al-hadis. Ilmu rijal al-hadis adalah ilmu untuk dapat mengetahui bagaimana keadaan para rawi hadis itu, baik dari kalangan sahabat maupun tabi'in dan orang-orang yang seangkatan sesudah mereka. Nah, dalam ilmu rijal al-hadis ini dijelaskan tentang sejarah ringkas para rawi hadis, riwayat hidupnya dan juga mazhab yang dianut serta sifat-sifat rawi dalam meriwayatkan hadis. Ya, nah itu penjelasan tentang sanad, matan, dan juga rawi secara singkatnya. Nah, kemudian bagaimana sih sikap seorang pembelajar? Bagaimana sikapnya kalian sebagai seorang pelajar? Yang pertama tentu kalian harus mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi terhadap hadis-hadis itu. Supaya apa? Supaya kalian mempunyai keinginan juga untuk belajar sepanjang hayat, untuk mempelajari hadis dari sekian banyak hadis yang sudah ada sampai sekarang. Nah, soleh-solehah, itu saja materi untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bu Mu sampaikan bisa kalian pahami. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai bertemu minggu depan. Sebelum kita akhiri, kita baca hamdalah terlebih dahulu bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Mu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.